Pada kesempatan malam ini saya ingin memperjelas atau menjelaskan tentang Shirathul Mustaqim atau jembatan Shirathul Mustaqim yang banyak diyakini oleh umat Islam bahwa itu akan terjadi di akhirat nanti, yaitu jalan yang menuju surga yang di bawahnya api neraka, dan jembatan itu dikabarkan lebih kecil dari rambut dibelah 7 dan lebih tajam dari pedang. Sesungguhnya nama jembatan Shirathul Mustaqim awal mulanya adalah diambil dari salah satu ayat yang ada di dalam suratul Fatihah yang berbunyi ihdinas shirathal mustaqim. Ya, artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Maka karena jalan yang lurus itu memang sangatlah sulit untuk dilalui, maka diambil salah satu ayat dan diberi judul jembatan Shirathul Mustaqim atau jalan menuju kebaikan sebetulnya. Jadi Shirat itu artinya jalan, mustaqim itu artinya lurus atau baik. Jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu artinya jalan menuju kebaikan, yang apabila kita lulus menitinya bisa sampai ke dalam surga. Itu yang saya mengerti. Dan jembatan Shirathul Mustaqim itu bukan nanti di akhirat, tapi memang sudah ada dari sekarang, sudah melintang dari sekarang, yang harus kita lalui, yang harus kita menitinya agar bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara pertama mengikuti apa yang diperintahkan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan apabila semua dapat kita lalui, pasti kita bisa meniti dan mencapai sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya sholat 5 waktu yang diwajibkan di dalam Islam, apabila kita melakukan dengan khusyuk, maka sholat itu pun bisa digunakan untuk meniti Shirathul Mustaqim. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, kalau sholatnya ria dan sebagainya, berarti Anda terpeleset daripada Shirathul Mustaqim. Itu yang dimaksud. Yang kedua, mungkin kalau dalam sholat gagal, Allah memerintahkan dengan zakat. Apabila zakat kita lakukan sesuai dengan ukuran dan aturan di dalam fikih, pasti itu pun bisa meniti Shirathul Mustaqim. Yang ketiga, puasa. Apabila puasanya benar, sesuai syarat rukunnya, tarawehnya, dan sebagainya, itu pun secara syariat di dalam fikih bisa digunakan sebagai sarana untuk meniti Shirathul Mustaqim. Tapi yang saya lihat, yang saya saksikan di dalam masyarakat, yang sholatnya tidak pernah tinggal, 5 waktu tidak pernah putus, tetapi kebanyakan itu ria, dan juga membenci orang yang tidak sholat. Itu berarti Anda sudah tergelincir daripada Shirathul Mustaqim. Itu pun kebanyakan manusia tidak mau zakat. Paling ada yang mau, orang-orang kaya yang banyakan mau itu bukan zakat, tapi
sedekah jariyah di masjid, di musola dan sebagainya, karena mengharapkan untuk disiarkan. Dan kalau tidak disiarkan, mereka tidak suka atau marah, maka itu berarti Anda sudah tergelincir daripada siratal mustaqim. Begitu juga puasa. Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, itu sangat banyak. Ada yang puasa juga, sholat juga, tarawih juga, tapi juga sangat benci terhadap orang tidak puasa, bahkan mengkafirkan. Maka itu Anda sudah sangat-sangatlah tergelincir daripada siratal mustaqim. Maka itu Allah memberi perintah atau wajib di dalam Islam yang diatur dalam fikih, yaitu haji. Karena diharapkan dengan haji Anda bisa mengerti, bisa memahami tentang hukum-hukum syariat di dalam Islam. Kalau haji Anda ikhlas, haji Anda ridho, haji Anda sesuai dengan syarat rukunnya, dari haji itu pun sudah cukup, sangatlah cukup untuk meniti siratal mustaqim dan pasti akan mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang saya lihat, ibu atau bapak-bapak yang pergi haji, begitu pulang haji tidak pernah lepas dari topi putih, dan kalau tidak dipanggil Pak Haji mereka marah. Maka sia-sialah haji Anda dan tergelincir pula Anda dari titian siratal mustaqim. Maka itu saya berharap agar disadari, agar dimengerti bahwa siratal mustaqim atau jembatan siratal mustaqim itu hanya sebuah nama yang diambil dari salah satu ayat surat Al-Fatihah. Itu harus kita titik, harus kita lalui dari sekarang, bukan nanti setelah mati. Sebab kalau sudah mati, Anda berarti sudah mencapai garis finish. Sudah tidak ada lagi ujian, sudah tidak ada lagi rintangan. Kalau orang sudah mati di akhirat nanti, itu sudah tergantung pada akhir hidupnya. Apabila Anda mengakhiri hidup Anda di dunia dengan baik, pasti kebaikan yang akan Anda dapat. Tapi kalau Anda mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, maka jangan harap akan mendapat kebaikan di akhirat. Bagaimana dengan korban yang katanya untuk dinaiki melalui jembatan siratal mustaqim? Bukan seperti itu sebetulnya. Itu pemahaman anak-anak. Tapi bagi orang dewasa, mengertilah mengapa diadakan korban kambing atau sapi dan sebagainya. Itu tidak lain tujuannya adalah untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dalam hidup tapi tidak khusyuk atau kurang ridho atau disertai dengan ujub pahala dan sebagainya. Maka bisa ditutup kesalahan-kesalahan itu dengan sodakoh yang berwujud korban sapi atau kambing. Karena sodakoh itu tidak pernah gagal. Kalau sodakoh tidak perlu khusyuk, tidak perlu khusus dan sebagainya. Yang nama korban atau sodakoh daging untuk makan orang miskin, apabila sudah kita serahkan dan sudah dipotong hewan korban itu, berarti sudah sah Anda bersedekah dan bisa digunakan untuk melanjutkan melalui siratal mustaqim yang diimpi-impikan. Karena sesungguhnya siratal mustaqim itu adalah jembatan yang kita lalui dari sekarang, bukan setelah mati.
Kalau orang sudah mati itu sudah garis finish, sudah tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi ibadah, tidak lagi dosa, pahala dan sebagainya. Sudah sampai garis finish. Tergantung kita mengakhiri hidup kita. Maka itu sadarilah bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu bukan nanti, tapi sekarang. Karena sulitnya kita berbuat baik, sulitnya kebaikan untuk lulus agar bisa diterima Allah, itu bagaikan antara malam hari dengan cahaya listrik. Malam hari itu gelap, dan apabila ada cahaya, gelap itu akan menyingkir. Tapi adakah batas gelap dengan cahaya listrik? Itu tidak ada. Itulah yang digambarkan di dalam Shiratal Mustaqim. Karena sulitnya memelihara, sulitnya meluruskan satu kebaikan, satu ibadah. Karena kemanapun, dimanapun kita ibadah, di situ kesalahan mengikuti, selalu mengintai. Dalam sholat kita nggak khusyuk, dalam zakat kita nggak redho, dalam puasa kita riya, dalam haji lebih riya lagi. Itu yang dia katakan lebih kecil dari rambut di belah 7. Karena saking sulitnya kita mencari ini tuh Allah secara ibadah di dalam syariat yang diatur di dalam hukum fikih. Demikian penjelasan tentang jembatan Shiratal Mustaqim yang mudah-mudahan dipahami dan dimengerti oleh umat Islam dimanapun Anda berada. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.